ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yaitu pada waktu perjalanan Isra Mi'raj ini pada bulan Rajab. Sebagaimana kita tahu, segala bentuk amaliyah syariat Allah kirimkan malaikat Jibril. Mengenai turunnya Al-Quran, kemudian syahadat, kemudian masalah puasa, masalah zakat, dan masalah haji, Allah kirim malaikat Jibril. Ketika perkara sholat, perintah sholat 5 waktu ini, Allah panggil sendiri Nabi Muhammad SAW. Dan begitu besarnya, hebatnya masalah sholat ini, sampai dikatakan oleh Nabi SAW, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mu'min menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam sholat itu dia melepaskan segalanya. Sayyidina Nabi Rasulullah SAW diriwayatkan itu Sayyidina Bilal selalu datang sebelum waktu sholat, selalu menghampiri Nabi dekat kamarnya karena rumahnya terhubung dengan masjid. Bilal mengatakan, as-shalah ya Rasulullah, saatnya sholat ya Rasulullah. Kalau dalam safarnya atau perjalanannya, Nabi SAW pernah mengatakan, arihna biha ya Bilal, hiburlah kami dengan sholat ini, wahai Bilal. Sebab yang namanya sholat itu bukan seperti kita sekarang, arihna minha. Kalau arihna minha itu bebaskan kami dari sholat, tidak mau ribut-ribut masalah sholat. Tapi kalau orang dulu, karena idza hamahu amrun, Nabi Muhammad SAW itu kalau ada perkara yang sangat penting atau berbagai macam persoalan yang dihadapinya, hara'a ila sholat, beliau selalu segera menuju sholat. Jadi sholat itu adalah tempat ketika seorang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih huwa fi sujudih. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang namanya sholat ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan fahsya, kata-kata yang jelek, perbuatan-perbuatan yang jelek, dan perbuatan munkar yang lainnya. Ini adalah yang namanya sholat. Jadi selama mukmin itu sholat, sama saja dia membersihkan dirinya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana jika seorang dari kalian punya di belakang rumahnya ini ada kolam, ada kali besar. Setiap hari 5 kali dia mandi di kali itu. Kira-kira hal yang telah mindaran syai', apakah masih akan tersisa daripada kotorannya? Tidak akan tersisa. Dan itu kejadiannya kapan? Di bulan Rajab. Sholat ini kejadiannya di bulan Rajab. Karena itu sebelum kita membahas tentang bulan Rajab dan lain sebagainya, kita jalankan istiqomah kita dulu sebentar tentang bab sholat biar tidak putus pelajarannya. Ya, begitu. Sholat ini dari segi bahasa adalah doa. Orang memanjatkan doa. Jadi ketika orang bersolat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau malaikat itu berdoa, kaum muslimin pun juga berdoa, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan anugerah kepada Nabi SAW untuk mendekatkan dirinya Nabi SAW ke hadiratnya. Kalau dari segi definisi ulama fikih, di situ dikatakan sholat itu apa? Orang itu mesti harus gambarkan sesuai dengan keadaan.
keadaan yang ada. Sholat itu ibarat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir al-muqtarin bin-niyah muhtatamatun bin-tasbih. Sholat itu ibarat komposisinya terdiri daripada ucapan Fatihah, takbir, kemudian doa, sholawat, tahiyat, salam, itu namanya aqwal. Af'alun, perbuatannya apa? Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud sampai tahiyat awal dan tahiyat akhir, dan seterusnya seperti itu. Yang dimulai dia itu dengan takbir dan ditutup dengan salam. Yang mana takbirnya ini diikuti dengan niat, ya, diikuti dengan niat. Jadi makanya dikatakan niat itu nanti ada 3 macam untuk sahnya sholat ini. Yang pertama adalah niat sebelum sholat. Yang kedua adalah niat ketika seiringan dengan takbir. Yang ketiga itu adalah konsentrasi full. Bagaimana di saat takbir Allahu Akbar, hati itu ngomong usolli fardhu asri atau usolli fardhu maghribi, ya. Fardhu maghribi kalau makmuman lillah itu di dalam hati. Sebab yang namanya bahasa di dalam hati ini biasanya ucapannya cepat, ya, begitu. Nah, karena itulah para ulama mereka mengatakan orang sholat tanpa niat, sholatnya tidak sah. Lupa di tengah-tengah, nggak sah, sudah. Selesai sholat pun juga tidak sah. Jadi apa? Niat itu adalah inti aslus sholat. Aslinya sholat itu dari apa? Daripada niatnya. Sholat niatnya salah juga tidak menggugurkan kewajiban Anda, dan seterusnya seperti itu. Makanya kita misalkan sebelum sholat maghrib kita katakan bisa seperti itu atau bisa di tengah-tengah takbir itu. Itu yang asli. Allah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu arti kita itu mengatakan, hendaknya dia mengatakan usolli fardhu maghribi 3 rakaat mustaqilan ma'muman lillahi ta'ala. Perkara salah rakaatin mustaqbilul kiblati dan lain sebagainya itu adalah tambahan sunnah. Mau disebut iya, enggak juga tidak apa-apa. Ya, itu nanti kita akan masuk di bab furudus sholat, gampang itu nanti. Lah, yang namanya sholat ini tadi aslinya adalah sebelum adanya ijma'. Dalilnya adalah dari ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab sumber hukum itu adalah 4: ayat Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas itu adalah persamaan di dalam hukum. Contohnya apa? Al-Quran mengatakan khamar haram. Karena apa? Memabukkan, kan begitu. Berarti tidak ada di dalam ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi SAW mengatakan obat narkoba haram dengan kalimatnya, masnya, ada nggak? Nggak ada. Tapi cuma disamakan, itu namanya qiyas, dipodokno. Karena illahnya sama, ya. Al-hukum yadullu ma'al illah. Hukum itu tergantung daripada illahnya, ya? Seperti itu. Jadi begitu sudah ada ilahnya, maka dihukumi pun juga sama. Kalau ilahnya hilang ya sudah, tidak jadi masalah. Makanya di sini dikatakan tajibus sholat, diwujudkan sholat ini secara syariah wujuban wassa'an, ya, kewajiban yang luas ila an yabqa min waqtiha, sampai tersisa daripada waktunya ini ma yasa'uha, yang cukup untuk menjalankan sholat ini beserta dengan permulaannya kalau memang dibutuhkan, ya. Maka dengan demikian waktunya luasnya seperti itu, fayajuzu ta'khiruha ila dzalika, maka boleh diakhirkan. Saya enggak sholat di awal waktu, silakan. Saya mau sholat di pertengahan waktu, silakan. Yang penting
jangan sampai masuk waktu yang kedua, melainkan di situ perkiraannya Anda, kalau saya sholat, orang sholat itu paling lama berapa menit sih? 5 menit. Kalau kita sholat sendiri 3 menit. Ya. Yang penting jangan sampai salah satu daripada bagian sholat, meskipun itu hanya tinggal salamnya saja, sedangkan waktunya salam ketika Anda melakukan salam itu Anda sudah berada di luar waktu. Jadi mepet, paling mepet itu sekiranya Anda masih bisa melakukan sholat secara sempurna di dalam waktu. Jangan nanti, saya mau sholat maghrib, nanti mepet sampai isya, akhirnya belum selesai sholat maghribnya sudah masuk waktu isya. Ini haram. Sholatnya sah tapi haram. Ya? Seperti itu. Jadi dikasih luas seperti ini oleh syariat. Ya, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan ala kulli muslim, hanya diwajibkan atas setiap orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad muslim. Kalau orang kafir, ya, dia tidak kena kewajiban sholat, meskipun nanti dia dituntut di akhirat untuk melakukan sholat, ya, dituntut dosanya sholat, ya. Karena itu kalau mereka yang berada di dalam muslim, di dalam kekuasaan orang Islam, orang kafir, biarpun nggak menjalankan syariat Islam, yang kafir dhimmi ini tadi, mereka masih dikenakan membayar jizyah. Jizyah itu apa? Ibarat membayar uang tinggal, karena berada di mana? Di dalam kekuasaan Islam, dan itu cuma sedikit sekali. Ya, cuma nambah sedikit sekali, dan itu mereka mendapatkan persamaan hak dengan sesama muslim. Itu nanti di babnya sendiri mengenai jizyah. Jadi nanti juga diungkit bab jizyah ini nanti. Sudah nanti. Kemudian muslim baligh. Kalau belum baligh belum kena kewajiban. Kalau baligh itu kapan? Kapan orang itu baligh? Kalau anak kecil usia 9 tahun dengan hitungan Qamariyah, dengan hitungan Hijriyah, dan dia sudah mimpi basah. Dan itu, ya, hitungan 9 tahun. Atau perempuan dengan apa? Haid, dan gitu, ya. Baik. Meskipun anak kecil kurang sebelum 9 tahun, dia wajib disuruh walinya ini untuk ngajari. Oh, saya bukan orang tuanya, saya pamannya, dia keponakan saya. Sampai walinya enggak, wali itu yang ngurusi dia. Itu juga kena dosanya. Baik, ya. Jadi harus kita didik orang itu yang namanya sholat. Di rumah tangga kita, ada pembantu kita, jangan didirin. Ajarkan sholat. Kamu harus sholat. Begitu. Oh, ini kerjaannya enak. Masalah kerjaan kita bisa cari orang lain. Tapi sholat selama ini di dalam kekuasaan kita adalah haknya kita untuk menyuruh dia, meminta dia untuk sholat. Kecuali kalau dia adalah orang yang tidak beriman, orang muslim, itu silakan. Tidak ada perintah bagi dia untuk sholat. Tapi nanti di akhirat akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Muslim baligh aqil, akal, sadar. Sadar. Jadi kalau orang gila nggak kena kewajiban. Orang ekstra pikir sudah nggak tahu dirinya, nggak bisa ngelawan dirinya, tidak kena kewajiban sholat. Nah, ya. Kemudian tahir suci. Jadi orang haid dan orang nifas tidak kena kewajiban. Istihadah kena. Caranya gimana? Seperti yang kemarin. Seperti orang yang salisil bol. Apa salisil bol itu? Seperti orang yang biasa. Setiap masuk waktu sholat dia harus cuci, dia ganti, istilahnya ganti pembalutnya dan seterusnya seperti itu. Kemudian cepat-cepat sholat. Boleh diakhirkan sholatnya itu kecuali hanya untuk apa? Untuk sholat berjamaah.
makan dulu buyar. Karena apa? Ini hadasnya nggak berhenti, gitu loh. Ya, hadasnya nggak mandek dan seterusnya nggak seperti itu. Baik. Dari sini muslim balik akil suci. Ini yang kewajibannya. Sudah? Sekarang dibikin lawan katanya. Fala qada'a 'ala kafirin illa murtad. Orang kafir tidak wajib menggodok sholatnya. Ada orang mu'allaf bilang, nih saya ini baru masuk Islam, saya sudah berapa puluh tahun dari kehidupan saya tidak sholat. Gimana kalau saya menggodok sholat saya? Disunnahkan, tapi ya monggo. Tapi tidak ada kewajiban, bukan wajib. Karena apa? Ketika dia masuk Islam, semua dosa-dosanya itu rontok. Yahdimu ma qabla. Al-Islam yahdimu ma qabla. Dosa-dosa dia yang di masa lalu sudah dirontokkan berkat masuk Islam. Satu. Kemudian illal murtad, kecuali murtad. Orang murtad baru Islam ganti agama. Berapa lama? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Utang puasa, utang sholat. Bagaimana caranya? Ya, kalau dia sudah masuk Islam, sekarang sholat maghrib, ya nanti sholat maghrib lagi. Qobliyah ba'diyahnya nggak boleh dia jalankan qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyahnya, witirnya, duhanya harus digunakan bagi dia, harus digunakan oleh dia untuk apa? Menggodok sholat. Qobliyahnya, ba'diyahnya harus dia gunakan untuk godok sholat. Jadi kalau ada orang bilang ini, anak punya utang sholat banyak. Akhirnya dia saking senangnya sama sholat, saya mau sholat witir, saya mau sholat duha, saya mau sholat qobliyah, saya mau sholat ba'diyah. Tak dulu, jangan sholat qobliyah ba'diyah dulu, sebab kamu masih punya utang. Karena yang namanya sholat sunnah adalah wajib. Paham ya? Oh, baik. Itu satu. Jadi kalau murtad tidak bisa, dia wajib untuk menggodok, ya, taqlidun alaih, ya, seperti itu. Jadi begitu dia masuk Islam, balik wajib menggodok. Kemudian wala qada'a 'ala sabiyyin. Kalau anak baru dewasa, dia bilang saya mau menggodok sholat saya di masa kecil, nggak wajib, tapi sunnah. Mau digodok silakan, enggak juga nggak apa-apa. Jangan, kata Imam Haddad, jangan orang itu menjalankan taat baru senang dengan perbuatan taat, kemudian dia terburu-buru, nggak pernah baca Quran. Sekali baca Quran lagi asyik, lagi demen baca Quran, 10 juz langsung dibaca. Jadi kata setannya, ini sekarang ini tak buka, nggak apa-apa, nggak tak tunggu di sini, anak tunggu di depan pintu situ. Itu udah baik. Habis 10 juz, begitu nggak dibuka lagi, 2 tahun lagi baru dibuka. Ini sama saja orang pakai sandal di kepala, pakai sandal di kepala, salah mati. Begitu. Ya, jadi kita ini harus ngasih vitamin pada diri kita, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak kecil tidak wajib menggodok sholat yang ditinggalkan, wala haid wala nufasa. Orang haid dan nifas tidak wajib untuk menggodok sholat. Tidak ada kewajiban untuk menggodok sholat. Ya. Wa min thamma haruma alaihi ma qada'uha wa qila yukrah. Ada orang habis haid bilang, wah anak enggak biasa, anak enggak demen nih, anak biasanya sholat ini, anak merasa ketanggungan ini. Justru kalau orang yang habis haid, habis nifas, kemudian dia mau menggodok sholatnya, hukumnya haram. Ada yang mengatakan hukumnya mah. Jadi syariat ini tidak bisa semaunya. Ada apa jadinya? Ada catatannya sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian wala majnun, orang gila tidak wajib menggodok sholat. Loh ini gilanya nggak permanen, gilanya datang-datangan. Ya, di masa datangnya dia ma'dzur, taklifnya hilang, rufi'al qalam dia. Sudah rufi'al qalam, diangkat sudah qalamnya tadi, diangkat kewajiban atas dirinya.
Itu satu. Kemudian kecuali gilanya dalam keadaan murtad. Murtad pas gendeng, wis kenanya bukan gara-gara gilanya, tapi gara-gara murtad. Artinya ketika dia sadar pas masuk Islam, di saat itu dia kena kewajiban. Jelas, ya. Kemudian fayalzam qada'uha hatta qada'a ayyam majnun, meskipun dalam keadaan gilanya. Yang terakhir wala ala mughma alaih, dan tidak diwajibkan untuk mengqada orang yang pingsan. Orang pingsan siumannya berapa jam nanti. Orang koma tidak wajib mengqada salat. Karena apa? Hilang sudah taklifnya. Paham ya? Kemudian juga ma'tuh. Apa ma'tuh ini tadi? Orang yang sakit, yaitu dari datang-datangan, korslet, gerambiang sendiri. Sudah tidak kena kewajiban untuk menggodok sholatnya. Wa mubassam, ada orang sakit di bagian dalamnya. Akhirnya di sini sampai dijelaskan alladzi bainal kabid wal ma'idah, antara ulu hati dengan apa? Dengan lambung. Ini kita 300 tahun, 400 tahun lebih bahkan. Tapi sudah ngerti penyakit seperti itu dan sudah dibahas. Jadi berarti ulama kita ini ulama kacangan atau gimana? Ya mereka orang Eropa itu dulu kan ngerti apa-apa. Ya. Jadi ini bahkan di dalam bab gini sampai dibahas. Kan orang kalau asam lambungnya ini tadi naik sampai ke ulu hati dan lain sebagainya. Kira-kira sampai di sini dikatakan summa yatasil bil dimag, kemudian masuk di otak. Kocak ini dia punya otak, akhirnya enggak sadar. Di saat tidak sadarnya dia dan lain sebagainya, dia nggak mampunya ini tadi, hilang kesadarannya, maka orang yang demikian ini tidak kena kewajiban untuk mengqadha sholat, tidak kena kewajiban untuk mengqadha sholat. Tapi satu yang wajib untuk mengqadha sholat, illa